Kenapa terapi psikologi bisa menyembuhkan trauma, tapi meditasi juga bisa memberi kedamaian mendalam? Kenapa ilmu modern bicara otak, sementara spiritualitas bicara jiwa? Tapi keduanya sama-sama menyembuhkan manusia. Apakah dua dunia ini sebenarnya terpisah? Atau sejak awal memang satu? Inilah kisah lahirnya psikospiritual. Sebuah perjalanan panjang ribuan tahun tentang bagaimana sains dan kesadaran akhirnya bertemu kembali. Bab 1. Sebelum psikologi ada, manusia sudah mencari kedamaian. Jauh sebelum laboratorium dan teori ilmiah muncul, manusia sudah bergulat dengan penderitaan batin. Kenapa kita cemas? Kenapa kita marah? Kenapa hidup terasa kosong? Tradisi kuno mencoba menjawabnya lewat meditasi. Dalam Tripitaka, para biksu mempelajari pikiran lewat meditasi vipassana. Dalam Upanishad, para resi menelusuri hakikat diri sejati. Mereka belum punya istilah psikologi, tapi mereka sudah memetakan batin manusia. Mereka menemukan satu hal penting, bahwa penderitaan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pikiran yang tak disadari. Bab 2. Lahirnya psikologi ilmiah. Masuk abad ke-19. Dunia berubah. Sains berkembang pesat. Semua harus bisa diukur. Seorang ilmuwan Jerman, Wilhelm Wundt, mendirikan laboratorium psikologi pertama. Untuk pertama kalinya, pikiran diteliti secara eksperimen. Tapi, ada konsekuensinya. Hal yang tidak bisa diukur, seperti jiwa dan spiritualitas, dianggap tidak ilmiah. Manusia dipandang seperti mesin biologis. Otak sama dengan listrik. Perilaku sama dengan reaksi kimia, tapi ada yang terasa hilang. Bab 3. Pemberontakan humanistik. Tahun 1950, tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers menolak pandangan dingin itu. Maslow memperkenalkan konsep aktualisasi diri. Ia meneliti peak experience, momen damai, merasa menyatu dengan kehidupan. Bab 4. Lahirnya psikologi transpersonal. Seorang psikiater bernama Stanislav Grof mulai meneliti kesadaran melampaui ego. Disinilah istilah psikospiritual mulai dikenal, bukan lagi agama atau mistik, tapi pengalaman batin yang diteliti secara ilmiah. Bab 5. Sains mulai membuktikan meditasi. Masuk era modern. Meditasi diteliti dengan MRI dan neuroscience. Hasilnya mengejutkan. Meditasi menurunkan stres, mengubah struktur otak, dan memperkuat sistem imun. Bab 6. Psikospiritual di kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam terapi trauma, mindfulness, dan self-healing. Karena pada akhirnya, manusia bukan cuma otak, bukan cuma emosi, dan bukan cuma jiwa. Kita adalah semuanya. Penyembuhan sejati hanya terjadi saat sains dan kesadaran berjalan beriringan. Sampai ketemu lagi di konten psikospiritual berikutnya.